Mohon perhatian kepada seluruh peserta Vote CDMA yang mengikuti Prosiding 2020. Dimohon untuk mengisi form registrasi melalui link yang telah dikirimkan panitia melalui kolom komentar. Hadirin dimohon kondusif karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Bapak Mardi Santoso, ST, MSc, Eng. Yang saya hormati, Ketua Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Bapak George Henry Kusuma, MSc, Eng. Yang saya hormati, Korprodi Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Bapak Pranowo Sidi, STMT. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur, Saudara Widika Kidunging Pangaduh, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah limpahan rahmat-Nya, kita dapat menghadiri acara Prosiding 2020 yang termasuk dalam rangkaian acara World CDMA. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum vitae moderator yang akan memandu jalannya prosiding hari ini. Moderator yang akan memandu jalannya prosiding hari ini. Name, Ajeng Sukarno Putri. Mojokerto, 11 of August 2000. Address, Jalan Protokol, Desa Ngares, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Education, SDN Gedung Sari 2, 2006 to 2012. SMP Negeri 1, Gedek, 2012 to 2015. SMA Negeri 1, Puri, 2015 to 2008. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 2018 until now. Campus Experience, Fifth Commit of Pelatihan Software, 2019. HIMA TDM PPNS, Fifth Commit of Database Desman, 2019. HIMA TDM PPNS. Secretary of Merchant Day, 2020.
Hima DDM PPNS. Secretary and Treasurer of PKM 2019, Hima DDM PPNS. Event Division of Parallel Party 2019, Hima DDM PPNS. Sponsorship Division of Proceeding Third CDMA 2019, Hima DDM PPNS. MC of Graduation Ceremony 2019, Hima DDM PPNS. MC of BPL KMM 2019, BEM PPNS. Digital Marketing Officer of Scholar. Certificate, the Annual English Fair Online Video Creative as first winner. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Ajeng Soekarno Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak, Ibu dosen, dan peserta proceeding for CDMA yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara kali ini. Yang terhormat, Bapak, Ibu dosen pengajar program studi Teknik Desain dan Manufaktur, yang saya hormati Saudara Widika Kidunging Pangadu selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur, yang saya hormati para presenter Proceeding for CDMA, dan tak lupa seluruh peserta Proceeding for CDMA yang berbahagia. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara Proceeding for CDMA pada kali ini. Acara yang pertama, pembukaan dan pembacaan tata tertib. Acara yang kedua, pembacaan CV presenter pertama. Acara yang ketiga, pemaparan materi oleh presenter pertama. Acara yang keempat, tanya jawab materi pertama. Acara yang kelima, pembacaan CV presenter kedua. Acara yang keenam, pemaparan materi oleh presenter kedua. Acara yang ketujuh, tanya jawab materi kedua. Acara yang kedelapan, pembacaan CV presenter ketiga. Acara yang kesembilan, pemaparan materi oleh presenter ketiga. Acara yang ke-10, tanya jawab materi ketiga. Acara yang ke-11, pembacaan kesimpulan dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan tata tertib. 1. Peserta diharapkan mematikan mikrofon kecuali moderator mengizinkan. 2. Peserta diharapkan meminta izin ketika akan bertanya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, kemudian mulai bertanya ketika diizinkan oleh moderator. 3. Peserta diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Sebelum pemaparan pemateri pertama, saya akan membacakan CV presenter pertama. Kurikulum vitae. Ridani Anita Fajarini. Kontak. Jalan Sigolo-Golo, RT 4 RW 1, Jabatan Ponorogo. Telepon 08121658164. Email ridani.anita@gmail.com. Profil. Lulusan tahun 2020 yang memiliki ketertarikan pada desain produk dalam 2D dan 3D, memiliki rasa tanggung jawab, disiplin kerja, dan bekerja secara tim. Pendidikan. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 2016 sampai 2020, Teknik Desain dan Manufaktur. SMA Negeri 1 Ponorogo, 2013 sampai 2016, Program MIPA. Tugas akhir, optimasi multirespon proses permesinan EDM syncing pada material IC P20 menggunakan metode QGK, Relational Analysis. Pengalaman magang. PT Industri Kereta Api atau PT Inka, Oktober 2019 sampai Desember 2019, Departemen Desain Mekanik. Pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur, Divisi Komunikasi dan Informasi, Ketua Divisi, April 2018 sampai Maret 2019. Staf Divisi, Juni 2017 sampai April 2018. Panitia Nasional CAD/CAM Competition, 7-9 April 2019. Koordinator Si Dokumentasi dan Dekorasi.
Panitia Disnatalis PPNS 31, Mei 2018 sampai September 2018, Wakil Koordinator SI Dokumentasi dan Dekorasi. Pelatihan sertifikasi CAD/CAM dan CNC di PPNS tahun 2019. Latihan keterampilan manajemen mahasiswa pratingkat dasar di PPNS tahun 2017. Diklat pelatihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan di Putladisail TNI AL Juanda, Surabaya tahun 2016. Keahlian AutoCAD, Fusion 360, Inventor, CATIA, dan Mastercam. Bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi pertama. Kepada Saudari Ridani Anita Fajardini, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridani Anita Fajardini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper hasil penelitian pemesinan IDM Thinking pada material ACP20 menggunakan metode Taguchi Gray Relational Analysis. Terdapat 4 bagian yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, pendahuluan, kedua, metodologi penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, dan terakhir, kesimpulan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Seiring berkembangnya industri manufaktur serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, menjadi dasar untuk terus dilakukan penelitian tentang parameter permesinan pada proses pengerjaan benda kerja. Diharapkan dengan penentuan parameter permesinan dapat memperbaiki proses pengerjaan dan menghasilkan output yang berkualitas terhadap sektor industri manufaktur, terutama pada proses pembuatan komponen seperti mold, dies, dan lain-lain. IDM merupakan salah satu proses permesinan yang dapat mengerjakan logam konduktif yang memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. EDM biasanya digunakan untuk memproduksi komponen otomotif, aerospace, mold, dan dies. Salah satu material yang biasa digunakan untuk pembuatan mold yaitu ICP20. Pada proses pengerjaan IDM Thinking, pengikisan material tidak hanya terjadi pada benda kerja, tetapi juga pada elektroda. Semakin tinggi frekuensi bunga api, maka laju erupsi akan semakin tinggi dan menghasilkan laju pengerjaan dan laju keausan yang lebih besar. Pada proses pembuatan mold, perlu memperhatikan laju keausan dan laju pengerjaan benda kerja, agar mendapatkan biaya minimal serta menghasilkan produk yang berkualitas ditinjau dari kekasaran permukaan. Metode Taguchi memberikan hasil pemilihan level-level faktor yang dapat mengoptimalkan variabel respon. Metode Taguchi hanya dapat digunakan untuk satu respon saja. Apabila ingin melakukan optimasi secara serentak pada beberapa respon, dapat menggunakan metode Taguchi yang digabung dengan Gray Relational Analysis. Next. Next slide. Oke, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu satu, bagaimana pengaruh variabel proses terhadap laju pengerjaan material, laju keausan elektroda, dan kekasaran permukaan. Dan kedua yaitu bagaimana kombinasi variabel yang tepat agar menghasilkan nilai optimal untuk laju pengerjaan material, laju keausan elektroda, dan kekasaran permukaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variabel proses dan dapat menentukan kombinasi nilai antara variasi parameter permesinan yang tepat agar menghasilkan produk dengan laju pengerjaan material, laju keausan elektroda, dan kekasaran permukaan secara optimal.
Batasan masalah yaitu pertama, parameter yang digunakan yaitu on time, off time, jenis elektroda, dan gate voltage. Kedua, variabel permesinan yang tidak diteliti dianggap konstan. Ketiga, material yang digunakan untuk benda kerja adalah ACP20. Material elektroda terbuat dari tembaga dan grafit. Mesin yang digunakan adalah IDM dengan tipe Aristech CNC EDM LS550. Cairan dielektrik yang digunakan adalah lektor 35. Diasumsikan mesin EDM dan alat ukur yang digunakan dalam kondisi yang baik dan terkalibrasi, tidak membahas rangkaian listrik, tidak membahas biaya dalam proses permesinan, dan perubahan struktur mikro maupun sifat mekanik pada benda kerja diabaikan. Bagian 2, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Alat yang digunakan yaitu untuk pengujian EDM syncing, kemudian timbangan digital, dan surface roughness tester. Bahan yang digunakan yaitu ACP20 untuk benda kerja, grafit dan tembaga sebagai jenis elektroda. Variabel penelitian yang digunakan adalah satu variabel respon yang merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel proses dan hasilnya dapat diketahui setelah melakukan percobaan. Variabel responnya ada 3, yaitu material removal rate atau laju pengerjaan material yang didefinisikan sebagai berat material benda kerja yang hilang selama proses permesinan. Yang kedua adalah electrode wear rate atau laju keausan elektroda yang didefinisikan sebagai berat material elektroda yang hilang selama proses permesinan. Dan yang terakhir yaitu surface roughness atau kekasaran permukaan yang dapat diketahui melalui pengujian surface roughness tester. Variabel proses yang digunakan yaitu jenis elektroda, gate voltage, on time, dan off time. Pengambilan data yang pertama adalah pengukuran berat benda kerja dan berat elektroda sebelum percobaan. Next. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah menimbang berat benda kerja dan berat elektroda, melakukan setting parameter di mesin EDM, kemudian proses permesinan menggunakan EDM syncing. Setelah itu mencatat total waktu permesinan yang dapat diketahui melalui panel mesin EDM, dan selanjutnya benda kerja hasil proses permesinan dapat diuji kekasaran permukaannya menggunakan surface roughness tester. Selain itu juga sudah melakukan percobaan mengukur berat benda kerja dan berat elektroda setelah melakukan percobaan. Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan metode Taguchi, di mana terdapat 4 faktor, yaitu pertama faktor jenis elektroda yang memiliki 2 level. Level pertama yaitu tembaga, dan level kedua yaitu grafit. Faktor kedua yaitu gate voltage dengan 3 level. Level 1 dengan nilai 30 volt,
level 2 40 volt, dan level 3 adalah 50 volt. Level ketiga yaitu on time dengan masing-masing nilai 150 mikrosecond, 180 mikrosecond, dan 250 mikrosecond. Dan terakhir yaitu off time dengan nilai masing-masing 20 mikrosecond, 40 mikrosecond, dan 60 mikrosecond. Berikut adalah matriks ortogonal array L18 yang digunakan untuk percobaan. Terdapat 18 kombinasi percobaan dengan 4 faktor yang akan diteliti. Berikut adalah tahapan untuk analisa data menggunakan Taguchi Gray Relational Analysis, yaitu yang pertama menghitung SN ratio pada masing-masing respon, kemudian normalisasi SN ratio hasil percobaan, selanjutnya menentukan nilai simpangan deviasi, kemudian menghitung Gray Relational Coefficient, dilanjutkan dengan menghitung Gray Relational Gradient, kemudian melakukan analisa variansi atau ANOVA, selanjutnya memilih level optimal dari parameter proses, dan selanjutnya yaitu melakukan prediksi GRG optimal, kemudian menentukan persen kontribusi dan interval kepercayaan, dan yang terakhir yaitu melakukan percobaan konfirmasi. Bagian 3, saya akan membahas hasil dan pembahasan dari percobaan yang telah dilakukan. Pertama yaitu hasil percobaan prediksi. Berikut adalah hasil dari percobaan prediksi yang telah dilakukan dari 18 kombinasi percobaan yang dilakukan dengan replikasi 2 kali, sehingga percobaan yang dilakukan totalnya adalah 36. Kemudian dilanjutkan analisa data, yaitu yang pertama menghitung SN ratio. SN ratio dihitung berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. SN ratio berfungsi untuk meminimalkan sensitivitas karakteristik kualitas terhadap faktor noise. Berdasarkan metode Taguchi, SN ratio terdapat 3 karakteristik kualitas, yaitu nominal is best, larger is better, dan smaller is better. Pada penelitian ini, saya menggunakan 2 karakteristik kualitas, yaitu larger is better untuk laju pengerjaan material, dan smaller is better untuk laju keausan elektroda dan kekasaran permukaan. Next. Berikut adalah hasil perhitungan dari SN ratio pada masing-masing respon. Selanjutnya, dari hasil SN ratio dilakukan perhitungan normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk mentransformasikan nilai rasio SN menjadi angka 0 sampai 1. Hasil dari normalisasi SN ratio dapat dilihat pada tabel 4.2. Selanjutnya, menghitung simpangan deviasi. Simpangan deviasi merupakan selisih absolut antara nilai maksimum hasil normalisasi, yaitu 1, dengan data yang telah dinormalisasi. Nilai simpangan deviasi dapat dilihat pada tabel 4.3. Selanjutnya adalah perhitungan Gray Relational Coefficient untuk menentukan nilai Gray dengan asumsi nilai minimal adalah 0 dan maksimumnya adalah 1.
Nilai GRC dinyatakan ideal apabila nilainya adalah sama dengan 1 atau maksimumnya adalah 1. Minar. Hasil dari perhitungan relational grade ini akan menghasilkan parameter yang sesuai untuk mengoptimalkan ketiga respon. Nilai yang paling kecil dari GRG merupakan percobaan yang kurang memberikan kontribusi optimal, sedangkan nilai yang paling besar menunjukkan percobaan terbaik. Dari hasil perhitungan GRG dapat dilihat pada kombinasi 18 merupakan nilai GRG tertinggi, sehingga pada kombinasi tersebut dapat dikatakan memiliki kombinasi yang ideal. Selanjutnya adalah perhitungan analisis of variance atau ANOVA. Perhitungan ANOVA ini menggunakan perhitungan dari SN rasio GRG dengan karakteristik kualitas larger is better, karena nilainya yang semakin besar dianggap semakin baik. ANOVA digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap respon. Dari nilai ANOVA yaitu value atau F-hitung, yaitu H0 tidak ada pengaruh faktor terhadap respon, dan H1 ada pengaruh faktor terhadap respon. Jika F-hitung kurang dari F-tabel, maka hipotesa awal diterima. Namun jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka hipotesa awal ditolak. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dilihat bahwa jenis elektroda on time dan off time memiliki pengaruh terhadap respon, sedangkan gap voltage tidak memberikan pengaruh terhadap respon. Selanjutnya yaitu menentukan parameter optimum. Parameter optimum ini merupakan rata-rata dari SN rasio relational grade. Berdasarkan perhitungan tersebut, jenis elektroda memiliki nilai maksimum rata-rata SN rasio pada level 2, gap voltage pada level 3, on time pada level 3, dan off time pada level 2. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jenis elektroda optimum menggunakan grafit, gap voltage pada nilai 50 volt, on time pada nilai 250 mikrosecond, dan off time pada nilai 40 mikrosecond. Selanjutnya adalah perhitungan prediksi optimal GRG. Perhitungan dari prediksi optimal GRG ini akan digunakan sebagai konstanta pengurang serta penjumlah pada penentuan batas bawah dan batas bawah interval kepercayaan. Nilai prediksi optimal GRG yaitu minus 2,0988. Selanjutnya adalah interpretasi hasil percobaan menggunakan persen kontribusi dan interval kepercayaan. Berdasarkan perhitungan persen kontribusi yang telah dilakukan, jenis elektroda memiliki kontribusi paling besar dengan nilai 39,0733%, sedangkan gap voltage memiliki kontribusi terendah dengan nilai 4,3590%. Selanjutnya yaitu perhitungan interval kepercayaan. Perhitungan interval kepercayaan ini digunakan sebagai acuan pada saat eksperimen konfirmasi, di mana hasil dari interval kepercayaan prediksi
nilai minimumnya adalah minus 2,9087 dan nilai maksimumnya adalah minus 1,2888. Selanjutnya adalah dilakukan percobaan konfirmasi untuk memvalidasi hasil analisa yang telah dilakukan. Percobaan konfirmasi menggunakan parameter optimum, yaitu jenis elektroda menggunakan grafit, gap voltage pada nilai 50 volt, on time pada nilai 250 mikrosecond. Percobaan konfirmasi dilakukan replikasi sebanyak 3 kali pada melakukan replikasi sebanyak 3 kali. Hasil dari percobaan konfirmasi dapat dilihat pada tabel 4.10. Dari hasil percobaan konfirmasi dilakukan pengolahan data seperti pada sebelumnya, seperti menghitung rasio SN, normalisasi rasio SN, simpangan deviasi, grade relational koefisien, grade relational grade, dan SNGRG. SNGRG, rata-rata dari SNGRG ini digunakan sebagai konstanta pengurang serta penjumlah pada penentuan batas bawah dan batas atas interval kepercayaan konfirmasi. Pada percobaan konfirmasi, interval kepercayaan yang dihasilkan yaitu dengan nilai minimal minus 4,2303 dan nilai maksimumnya yaitu minus 1,6690. Apabila nilai interval kepercayaan percobaan konfirmasi berada pada interval kepercayaan percobaan prediksi, maka kombinasi parameter dianggap valid. Dapat dilihat pada grafik pada slide tersebut bahwa percobaan konfirmasi interval kepercayaannya beririsan dengan percobaan prediksi, sehingga kombinasi parameter yang didapatkan tadi dapat dinyatakan valid. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu pertama, parameter yang berpengaruh terhadap laju keausan elektroda pada material ACP20 yaitu jenis elektroda, off time, dan on time dengan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 39,0733%, 32,4311%, dan 6,4574%. Sedangkan parameter gap voltage tidak memberikan pengaruh secara signifikan dan memberikan kontribusi sebesar 4,3590%. Yang kedua yaitu kombinasi parameter optimum pada mesin EDM sinking terhadap material ACP20 yaitu menggunakan elektroda grafit, setting parameter gap voltage pada nilai 50 volt, on time pada nilai 250 mikrosecond, dan off time pada nilai 40 mikrosecond. Sekian presentasi yang saya lakukan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, saya akan buka satu sesi pertanyaan yang terdiri dari 3 penanya kepada peserta proceeding for CDMA yang hendak bertanya diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand atau chat.
Sekali lagi untuk peserta VOT CDME yang hendak bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau chat. Baik, dipersilakan untuk Saudara Nawaf Trihamdani untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih, moderator. Saya mau bertanya, Mbak Rida. Apa ya, Mbak ya, alasan Mbaknya itu milih setting parameter tersebut? Dan apa nilainya juga itu ditentukan dari mana? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Rida, bisa dijawab. Dalam penentuan setting parameter tersebut disesuaikan dengan mesin yang digunakan. Angka-angkanya itu dapat ditentukan dari mesin itu dan kemampuan mesin itu juga. Sebelum penentuan parameternya, nilai-nilainya itu dapat dilakukan trial and error. Kira-kira dari parameter-parameter tersebut nilainya bisa diaplikasikan ke material tersebut atau tidak. Nilainya itu mesinnya mampu atau tidak, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oh, Baik, sudah, terima Mbak. kasih jawabannya. Bagaimana Saudara Nawaf, apakah sudah terjawab? Oh iya, Mbak, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya, kepada Saudara Muhammad Febri Arianto dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih moderator. Saya Muhammad Febri dari DM16. Mohon izin bertanya, untuk parameter optimal yang sudah dihasilkan tersebut, apakah juga berlaku pada material yang ekuivalen dengan IC P20, tetapi berbeda standar, semisal dari DIN atau JIS? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saudari Rida dipersilakan untuk menjawab. Selama dari materialnya itu sama, komposisinya sama, meskipun itu standar dari Jepang atau standar dari Amerika atau standar dari Jerman,
itu bisa digunakan selama dari komposisi materialnya itu sama meskipun berbeda standar. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Rida. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Febri? Ya, sudah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada Saudara Tariqul Hakim, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih waktunya kepada moderator. Mohon izin bertanya, Mbak. Ini kan tadi berkaitan dengan mesin EDM ya. Untuk pengambilan nilainya sendiri ini apakah menggunakan mesin EDM yang ada di kampus atau yang dari tempat OJT-nya, Mbak? Karena kalau yang kami tahu bahwasanya mesin EDM-nya yang ada di kampus itu sudah kurang presisi untuk digunakan. Nah, itu bagaimana dengan hasil yang didapat, Mbak? Data yang didapat itu atau apakah sudah sesuai atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Rida, dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk mesin EDM yang saya gunakan ada di kampus, di bengkel CNC. Kalau untuk nilainya apakah valid atau tidak, itu kan dapat dilihat dari percobaan konfirmasi. Dari percobaan konfirmasi tadi, itu kan dari interval kepercayaan percobaan konfirmasi itu masih beririsan sama percobaan prediksi. Sehingga nilainya pun bisa dikatakan valid. Dan untuk yang dikatakan tadi presisi, saya di sini tidak meneliti tentang keakuratan dimensi, sehingga saya kira itu tidak masalah untuk masalah presisi atau tidak. Karena yang saya teliti memang hanya laju pengerjaan material dan laju keausan elektroda dan kekasan permukaan yang tidak perlu untuk presisi seperti keakuratan dimensi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari Saudari Rida. Apakah jawaban bisa diterima? Jika ada tanggapan, saya beri 1 kali kesempatan untuk menanggapi jawaban dari presenter. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Baiklah, untuk pemaparan pemateri pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi kedua. Sebelum pemaparan pemateri kedua, saya akan membacakan CV presenter kedua. Curriculum vitae Wildan Nur Rahman, CAD/CAM and CNC Engineer. Kontak Instagram Wildan Nur. Nomor telepon 085725653151. Email wildannur@gmail.com. Alamat Badran Baru RT 8 V111 Papahan Tasik Madu Karanganyar. Profile. Nama saya Wildan, mahasiswa PPNS lulusan tahun 2020, memiliki ketertarikan dalam CAD/CAM dan CNC, serta memiliki tanggung jawab dan mampu bekerja sebagai tim maupun individu. Pendidikan. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 2016 sampai 2020. Teknik Desain dan Manufaktur, IPK 3,44. SMA Negeri 1 Karanganyar 2013 sampai 2016. Tugas akhir. Rancang bangun turbin model Krolov sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTPH memanfaatkan energi arus aliran sungai. Pengalaman magang. PT Inka Persero Divisi Fabrikasi 1 Oktober 2019 sampai 31 Desember 2019. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Lab CNC, September 2019 sampai 27 September 2019. Pelatihan 2019 pelatihan sertifikasi CAD/CAM dan CNC di PPNS. 2016 pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa pratingkat dasar PPNS. 2016 pelatihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan di Puslat Sarmil TNI AL Surabaya. Organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur
2019 Sekjen Internal atau Wakil Ketua, 2018 Staf Ahli PSDM, 2017 Staf Magang Kominfo, National CAD/CAM Competition atau NCC, 2019. Koordinator si sponsor. Keahlian, AutoCAD, SolidWorks, Mastercam, Illustrator, Fusion 360, CATIA, Photoshop, dan Adobe Premiere. Sertifikasi. Sertifikasi keahlian CAD/CAM dan CNC Programming, PNSP, Bahasa Indonesia dan Inggris. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh presenter kedua. Kepada Saudara Gildan Nur Rahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nur Rahman, mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur angkatan 2016. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Turbin Model Gorlov sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro atau LTPH, memanfaatkan energi arus aliran sungai. Latar belakang dari pengambilan topik ini adalah, yang pertama adalah listrik adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi dari mana listrik itu berasal? Di Indonesia, pada umumnya, listrik dihasilkan dari pembangkit listrik yang memanfaatkan pembakaran batu bara. Pembakaran batu bara ini memiliki efek, terutama efek negatif, yaitu polusi udara. Polusi udara menyebabkan berbagai macam penyakit seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar kanan, sebelah kanan itu menunjukkan hasil X-ray yang menunjukkan bintik hitam di paru-paru. Sedangkan pada gambar sebelah kiri adalah anak kecil yang terinfeksi oleh penyakit ISPA. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya adalah pemerintah Indonesia harus sedikit mengurangi atau mengganti pembangkit listrik yang menggunakan pembakaran fosil menuju ke pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan. Selanjutnya, latar belakang selanjutnya adalah potensi air di Indonesia sangatlah besar. Potensi air di Indonesia masih banyak yang belum dimanfaatkan, khususnya di Kali Samin dan Dam Trani, berdasarkan jurnal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk memanfaatkan potensi air tersebut, kita harus membuat sebuah turbin air. Lalu alasan terakhir adalah berdasarkan Capstone Project Report, Design Manufacture of Cross Flow Helical Tidal Turbine, yang dilakukan di Northwest National Marine Renewable Energy Center, membutuhkan sekitar $7.000 untuk membuat satu turbin Gorlov. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana rancangan desain turbin dengan model turbin Gorlov yang portable. Yang kedua, bagaimana proses fabrikasi untuk turbin portable Gorlov. Yang ketiga, berapa biaya keseluruhan proses fabrikasi turbin portable Gorlov. Lalu tujuan penelitiannya adalah mendapatkan hasil desain turbin model Gorlov yang portable, mengetahui proses keseluruhan pembuatan turbin portable Gorlov, mengetahui keseluruhan biaya untuk pembuatan turbin portable Gorlov. Selanjutnya, batasan masalahnya adalah tidak membahas dalam perhitungan transmisi, tidak membahas tentang perhitungan NACA. NACA yang digunakan adalah NACA 0018. Model turbin ini digunakan pada perairan dengan kondisi aliran yang konstan. Alat yang dihasilkan diterapkan pada perairan dangkal dengan kedalaman maksimum kurang lebih 1 meter. Tidak membahas kekuatan blade, hanya berfokus pada desain turbin yang portable dan fabrikasi turbin. Tidak menghitung lifetime turbin, dan hasil dari penelitian ini hanya sampai pada keberhasilan perancangan serta perakitan dan membandingkan hasil putaran turbin dengan turbin Savonius pada penelitian sebelumnya. Ini adalah tahapannya. Yang pertama adalah tahapan awal, kemudian masuk menggunakan metode Ulrich. Kemudian setelah mendapatkan konsep, kita analisa kekuatannya. Apabila lolos pada analisa kekuatan, kita lanjutkan ke proses fabrikasi. Setelah proses fabrikasi selesai, kita lakukan uji performa untuk mengetahui
beberapa putaran dari turbin tersebut. Selanjutnya ini adalah flowchart penelitian saya. Next. Blade reference. Di sini saya menggunakan parameter blade dari penelitian Adam Niblick. Detailnya seperti tabel yang tertera. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya adalah study of existing product. Di sini saya memakai produk existing yang sudah ada di pasaran. Produk ini memiliki kelebihan yaitu tahan air, desainnya minimalis, dan mudah untuk dibongkar dan dipasang. Namun kekurangannya adalah satu buah turbin ini dijual dengan harga kurang lebih 140 juta rupiah. Selanjutnya, identifikasi dan kebutuhan, daftar kebutuhan. Di sini saya membaginya menjadi 5 aspek, yaitu aspek teknik, aspek manufaktur, aspek perakitan, aspek perawatan, dan aspek biaya. Selanjutnya, dari daftar kebutuhan tersebut dihasilkan 3 desain konsep. Desain konsep 1. Di sini ada desain konsep 1 menggunakan frame yang terbuat dari profil L dan besi pejal. Untuk besi pejal dipotong menjadi bentuk segitiga dengan mesin cutting, lalu dihubungkan dengan menggunakan profil L di bagian bawah serta atas segitiga. Selanjutnya, desain konsep 2. Di sini menggunakan profil L keseluruhannya. Nah, profil L dipotong dan dibentuk menjadi sebuah box. Di bagian bawah box diberikan sebuah plat yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran box tersebut. Fungsi dari box ini adalah sebagai wadah untuk batu maupun pemberat lain agar dari turbin ini tidak terbawa air. Lalu selanjutnya konsep desain 3. Di sini menggunakan frame yang terbuat dari besi pejal yang dipotong menjadi bentuk segitiga. Pada bagian bawah segitiga diberikan sebuah plat yang sudah dipotong menjadi persegi panjang, kemudian dibending 90 derajat menggunakan mesin bending panen ke segitiga. Fungsi dari base plate ini adalah agar frame segitiga tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Selanjutnya masuk ke proses fabrikasi. Proses fabrikasi dari desain konsep 1 dibuat dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah membuat house shaft. House shaft di sini dibuat dengan menggunakan mesin bubut. Kemudian tahapan kedua adalah memotong besi pejal dan membentuknya menjadi segitiga. Lalu yang ketiga adalah blade-nya sendiri ini dibuat dengan proses pengecoran. Lalu yang keempat adalah profil L dipotong menggunakan gerinda. Lalu konsep desain 2. Konsep desain 2 dibuat menggunakan frame L. Yang pertama, tahapan pertama adalah profil L dipotong menggunakan gerinda, lalu dilas menjadi sebuah box. Kemudian pada bagian dasar, proses yang kedua adalah memotong plat dan dibentuk persegi panjang sesuai dengan ukuran box. Lalu selanjutnya adalah poros. Di sini dilakukan permesinan dengan mesin bubut. Lalu yang terakhir adalah blade. Blade di sini sama, juga dilakukan. Lalu konsep desain ketiga. Konsep desain ketiga di sini yang pertama membuat frame segitiga dengan cara memotong besi pejal dengan mesin cutting sesuai pola. Kemudian plat besi dipotong persegi panjang dan dibending 90 derajat dengan menggunakan mesin bending. Lalu yang ketiga adalah membuat house shaft sama seperti yang konsep desain 1 dengan menggunakan mesin bubut. Lalu yang keempat adalah blade dengan menggunakan proses pengecoran. Selanjutnya adalah dari segi portabilitas. Ketika desain konsep 1 dibongkar, maka hasilnya akan seperti pada gambar. Frame segitiga bisa ditumpuk dan dirapatkan, kemudian blade diletakkan di bagian kanannya. Lalu konsep desain 2 apabila dilakukan pembongkaran akan menjadi seperti gambar tersebut. Dikarenakan frame box-nya itu dilas mati, box-nya itu tidak bisa
dibongkar, sehingga box tersebut terpaksa harus ditumpuk. Kemudian pada bagian atasnya dapat diletakkan turbinnya. Lalu konsep desain 3, apabila dibongkar, pada frame segitiga tersebut bisa dijejerkan ke samping, dikarenakan frame segitiga tersebut sudah diberikan base plate yang tadi. Selanjutnya, ini adalah dimensi dari konsep desain 1, konsep desain 2, dan konsep desain 3. Next. Ini adalah rancangan biaya manufaktur dari konsep desain 1, konsep desain 2, dan konsep desain 3. Selanjutnya, ini adalah tabel pemilihan konsep. Dari tabel pemilihan konsep ini, terpilihlah konsep desain 1 untuk selanjutnya dilakukan proses fabrikasi. Selanjutnya, nah masuk ke tahapan fabrikasi. Di sini fabrikasi saya bagi menjadi 2 tahapan, yaitu pembuatan turbin lalu pembuatan frame. Dari pembuatan turbin di sini saya bagi lagi menjadi 2, yaitu pembuatan dari blade-nya sendiri dan pembuatan dari spoke. Di sini saya membuat spoke dan blade dengan melakukan proses pengecoran. Pertama, saya membuat spoke. Spoke di sini langkah pertama adalah membuat moldingnya. Mold spoke-nya sendiri saya buat dari kayu yang dipotong sesuai dengan pola. Kemudian masuk ke tahapan proses pengecoran spoke. Nah, ini adalah proses pengecoran spoke. Di sini mold spoke yang sudah dibuat sebelumnya ditimbun dengan menggunakan pasir. Kemudian ditutup dengan cetakan. Kemudian pada bagian dasarnya diberikan tepung agar tidak lengket pasirnya ketika nanti diangkat. Ini ada diberikan runner. Kemudian cetakan tersebut diisi dan dipadatkan lagi dengan pasir. Kemudian cetakan spoke-nya tadi diangkat dengan hati-hati agar dari cetakannya tidak runtuh. Kemudian kayu yang cetakan ini dilepas. Kemudian cetakan yang sudah jadi diisi dengan aluminium cair sampai penuh. Nah, ini adalah hasil jadi dari spoke-nya. Setelah spoke dicor, kemudian spoke dilakukan proses permesinan dengan menggunakan mesin bubut.
Nah, ini di bagian tengahnya nanti akan diberikan lubang dengan menggunakan mesin bubut agar poros dapat dimasukkan. Selanjutnya, sama seperti proses pembuatan spok tadi, blade-nya sendiri juga dilakukan proses pengecoran. Namun yang membedakan di sini cetakan dari blade-nya dibuat dengan menggunakan 3D printing agar cetakannya lebih presisi. Selanjutnya, ini adalah hasil akhir dari pengecoran blade-nya. Setelah blade dan spoknya selesai dicor, kemudian dilakukan proses pengelasan. Next, ini adalah hasil jadi dari blade-nya yang sudah disambung dengan spok. Selanjutnya, di sini masuk pada proses pembuatan frame. Frame-nya sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu frame dari besi pejal yang dipotong dengan mesin cutting dan dibentuk menjadi segitiga. Lalu yang kedua adalah frame dengan menggunakan profil L. Profil L sendiri di sini dipotong dengan menggunakan gerinda sesuai ukuran, kemudian dilakukan proses pengelasan dan disatukan dengan ada yang dengan menggunakan baut. Selanjutnya, ini adalah hasil dari frame profil L-nya. Selanjutnya adalah proses assembly. Di sini yang pertama adalah kita harus mengassembly house shaft-nya ke frame segitiganya. Setelah itu frame segitiga baru bisa kita gabungkan dengan menggunakan profil L di bagian atas dan di bagian bawah segitiga tersebut. Selanjutnya turbinnya itu nanti dimasukkan di bagian tengah antara kedua segitiga. Selanjutnya, ini adalah hasil panel dari Pinnacle Gorlov. Lalu masuk ke uji performa. Di sini saya melakukan uji coba di dua sungai. Yang pertama di Kabupaten Sukoharjo dengan kecepatan air 1,2 meter per second. Ini didapatkan putaran turbin sekitar 600 sampai 700. Lalu yang kedua adalah percobaan di Kabupaten Karanganyar dengan kecepatan air 0,8 dan didapatkan putarannya sekitar 300 rpm. Selanjutnya masuk ke biaya. Di sini saya membagi biaya menjadi 3, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah rincian biaya bahan baku. Selanjutnya,
Selanjutnya ini adalah rincian dari biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ini adalah biaya overhead, sehingga total yang dibutuhkan untuk membuat satu buah turbin helical Gorlov adalah sekitar Rp4.740.700. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah perancangan menggunakan software Fusion 360, lalu pemilihan konsep berdasarkan 4 kriteria, yaitu pemilihan proses fabrikasi, portabilitas, dimensi, dan biaya. Dan konsep 1 dipilih. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah fabrikasi turbin dibagi menjadi 2 bagian, yaitu blade dibuat dengan cor, proses pengecoran, lalu rangka dibuat dari frame profil L dan besi pejal. Lalu total biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya adalah Rp4.740.700. Selanjutnya adalah saran. Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah pembuatan blade turbin dengan material berbeda untuk mengetahui perbandingan kecepatan. Lalu sebaiknya mencari tempat fabrikasi lebih awal agar dapat berkonsultasi masalah desain yang akan dibuat. Lalu mencari jenis generator yang memiliki torsi rendah agar dapat berputar dengan kencang ketika diberi beban listrik. Lalu yang terakhir adalah memperhatikan rancangan agar tahan terhadap air jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan saya buka satu sesi pertanyaan yang terdiri dari 3 penanya kepada peserta proceeding vote CDMA yang hendak bertanya diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand atau chat. Kok harus yang takon. Baik, dipersilakan untuk Saudari Clarinsa untuk menyalakan mikrofonnya. Iya, ini perlu menyalakan video juga atau gimana? Feedback itu. Jika tidak memungkinkan untuk menyalakan videonya, tidak apa-apa, di off Mbak. Oh ya sudah. Langsung aja ya. Ini saya mau tanya untuk pertimbangan dalam menentukan judul tugas akhir khususnya di bidang rancang bangun itu gimana ya? Kan biasanya bingung ya untuk menentukan judul tugasnya itu kayak gimana? Apalagi di bidang rancang bangun yang membutuhkan biaya lebih banyak. Itu gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Clarinsa. Kepada Saudara Wildan, saya persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertimbangan dalam penentuan judul tugas akhir. Dulu itu pertimbangannya kan ketika kita UJT 2 bulan sebelum UJT berakhir itu kita sebenarnya sudah harus mencari judul tugas akhir. Lebih baik itu kalau sebelumnya. Nah, di sini kan saya melakukan UJT di PT Inka Persero. Sebenarnya saya sudah menemukan judul di sana. Tapi untuk sebuah judul itu diangkat menjadi tugas akhir, itu harus memerlukan data-data pendukung dari perusahaan yang kuat. Sedangkan permasalahan yang ada di Inka itu lebih banyak pada produk yang masih belum di launching, sehingga ketika kita harus mengambil data di perusahaan tersebut itu tidak diperbolehkan. Maka setelah itu saya berkonsultasi ke berbagai pihak, salah satunya juga dosen. Nah, itu salah satu dosen, Pak Jos, itu memberikan saran untuk mengambil topik tentang turbin ini, sehingga ya saya akhirnya mengambil topik ini dan mengerjakannya sebagai judul tugas akhir saya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Saudara Wildan. Apakah jawaban bisa diterima oleh Saudari Clarinsa? Iya, bisa. Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Farhan Yoga.
kepada Saudara Farhan bisa menyalakan mikrofonnya. Nanti Mas Yoga. Sekali lagi untuk Saudara Farhan bisa menyalakan mikrofonnya. Mohon maaf sebelumnya kepada Saudara Farhan tidak bisa menyalakan mikrofonnya karena ada gangguan. Mungkin bisa saya bacakan. Saudara Farhan ingin tahu dalam pembuatan alat tersebut dari awal identifikasi masalah hingga terbentuknya alat tersebut dan dapat mengambil kesimpulan, menurut Saudara Wildan, apa kendala yang paling sulit untuk diselesaikan? Dan kalau boleh tahu juga, berapa watt daya yang dapat dihasilkan dari alat tersebut? Kepada Saudara Wildan dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Awal dari pembuatan alat ini kan sebenarnya untuk membandingkan hasil putaran dan hasil listrik yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ini adalah hasil tugas akhir dari angkatan 2015, yaitu turbin Savonius. Di sini yang selanjutnya adalah saya mengubahnya dengan mengganti blade. Blade-nya sendiri di sini dari Savonius saya ganti menjadi Gorlov. Untuk kendala yang paling sulit untuk diselesaikan adalah dari pembuatan blade-nya itu sendiri. Karena blade-nya itu kan memakai profil naca, profilnya melengkung dan harus dilakukan proses pengecoran itu harus dilakukan proses pengelasan. Ketika melakukan proses pengelasan itu harus ada setting terus agar kemiringan yang diinginkan tercapai. Lalu untuk watt yang dihasilkan. Di sini watt yang dihasilkan mirip-mirip dengan yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya. Kalau dari penelitian sebelumnya yang dari 2015 watt yang dihasilkan sekitar 6,24 watt, sedangkan pada penelitian saya mendapatkan tegangan itu 32 volt dan arusnya 0,19 ampere, sehingga wattnya itu sekitar 6,0 watt, 08 watt. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Wildan. Apakah jawaban bisa diterima oleh Saudara Farhan? Ya, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Saudara Widika Cidumi Pangadu untuk menyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas Wildan. Saya mau tanya, ini kan Mas Wildan sendiri menggunakan turbin jenis Gorlov ya untuk apa TA-nya sampean. Nah, saya ingin tanya parameternya itu apa kok menggunakan turbin Gorlov ini. Lalu yang kedua saya mau tanya, setelah pengimplementasian turbin ini uji coba tadi Mas ya, uji coba turbin di 2 sungai tadi, dan dengan hasil listrik yang dihasilkan tadi itu, saya mau tanya menurut Mas Wildan sendiri itu apakah tenaganya cukup untuk misalnya menghidupi atau memenuhi keperluan listrik di rumah di pedesaan mungkin. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih Mas.
untuk Saudara Wildan, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kidung. Di sini kalau dari parameter kenapa kok memilih Gorlov itu karena kalau dari penelitian tipe pengembangan selanjutnya dari Savonius itu adalah Gorlov. Karena dari beberapa jurnal itu mengeklaim kalau Gorlov itu memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Itu dapat terbukti dari hasil putaran yang dihasilkan kemarin waktu tes itu putarannya sampai 300 sampai 700 rpm. Namun dari ada kelemahannya juga dari turbin Gorlov ini adalah turbin Gorlov ini memiliki torsi yang sangat rendah karena penampang yang ditabrak air itu sangatlah kecil. Lalu pengimplementasiannya turbin ini ke listrik rumah tangga sepertinya kurang karena turbin ini bukan tipe airnya itu tidak memanfaatkan gravitasi sehingga kurang untuk masalah torsi. Ini cuma memiliki speed putarannya tinggi namun torsinya rendah sehingga untuk disambungkan ke generator itu nanti menghasilkan listrik kecil. Seperti penelitian saya ini cuma menghasilkan listrik sekitar 6 watt. Jadi jika ingin digunakan sebagai pembangkit mungkin itu kurang. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Saudara Wildan. Apakah jawaban bisa diterima oleh Saudara Kidung? Moderator boleh tanya, boleh menanggapi satu kali lagi? Iya, bisa menanggapi satu kali. Iya. Oke, terima kasih. Mas Wildan mau tanya menanggapi tentang implementasi tadi. Dengan turbin yang sampai punya ini dengan ukuran yang sedemikian rupa, itu tanpa mengubah spesifikasi, apakah itu bisa dipergunakan untuk mendapatkan tenaga yang lebih? Dengan tanpa mengubah apapun dari spesifikasinya itu. Enggak bisa. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau tanpa mengubah dari spesifikasinya, itu mungkin tidak bisa mengubah hasil keluaran listriknya. Soalnya dari torsi yang dihasilkan juga cukup segitu saja. Namun apabila kita ingin listriknya lebih naik sedikit itu kita bisa mengganti generatornya. Generatornya kita bisa mencari dari tipe generator yang memiliki torsi yang rendah namun RPM-nya tinggi. Itu bisa kita akali seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Saudara Wildan. Karena kesempatan untuk menanggapi jawaban dari Saudara Wildan yang satu kali, saya harap tanggapan yang terakhir bisa menjawab semuanya. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Wegatama dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih sebelumnya kepada Ajeng dan Mas Wildan. Saya mau izin bertanya. Wildan, ini untuk kedepannya nanti, apakah boleh nih alatnya misalnya mau dipakai untuk penelitian lebih lanjut untuk keperluan penduduk langsung mungkin atau untuk keperluan lomba-lomba gitu, Mas? Harus boleh. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Wega kepada Saudara Wildan. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Saudara Wega. Jawabannya ya tentu saja boleh. Sepengetahuan saya dari tugas akhir dari kakak-kakak tingkat itu bisa diteruskan oleh adik-adik tingkat yang ingin meneruskannya. Seperti saya, sebenarnya kan itu juga meneruskan dari penelitiannya 2015. Saya cuma mengubah dari bagian blade-nya. Sehingga apabila dari penelitian saya itu memang masih bisa diteruskan, itu silakan, monggo, boleh saja. Terima kasih.
Terima kasih atas tanggapannya. Apakah jawaban dari Saudara Wildan bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Wega? Ya, Mbak, boleh saya nambahin, Mbak? Ya, silakan Bapak Pranowo. Enggak, dari beberapa pertanyaan tadi itu kan sebenarnya ada yang ingin melanjutkan penelitian Saudara Wildan. Dipersilakan, boleh Mas melanjutkan penelitian Saudara Wildan. Mungkin yang dibedakan seperti tadi disampaikan di saran itu blade-nya terbuat dari apa? Tadi aluminium, kemudian Anda mau yang bentuk plat itu boleh. Mungkin tempatnya yang diubah silahkan. Jadi nanti akan ada perbedaan lah gitu. Ya, kalau perlu saya tadi karena saya nggak nguji, saya nggak melihat bukunya. Mungkin hitung-hitungannya tadi dilas seperti apa, kekuatannya bagaimana itu kan tidak ada. Mungkin yang lain nanti bisa saja menghitung kekuatan, yang satu menghitung kekuatan tempat blade-nya itu tadi, kemudian yang lain tentang blade-nya sendiri gitu, menghitung itu boleh saja. Jadi ada dua orang yang melakukan penelitian ini gitu loh. Jadi silakan, saya persilakan nanti yang angkatan 2019 atau angkatan 2018 monggo. Itu tanggapan saya untuk Mas Wildan. Saya kira gitu Mas Wildan ya. Oke, Pak. Monggo silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Pranowo. Karena sesi tanya jawab pada pemateri kedua telah selesai, maka akan saya lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pemaparan pemateri kedua. Sebelum pemaparan pemateri ketiga. Sebelum pemaparan pemateri ketiga, saya akan membacakan sisi presenter ketiga. Kurikulum vitae, Kintan Arimawardhani. Academic background, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 2016 until 2020, Design and Manufacture Engineering. Kunsa National University, 2019 until now, Naval Architecture and Ocean Engineering. Final project, design of pedal wheel as a propulsion on trash cleaning vessel in urban river. Experience, 2016, discipline training and national insight at Pusla Diksar Mil, TNI AL Surabaya. 2016, Seminar Nasional CAD/CAM Competition. 2017, LKMMTD Student Management Training Basic Skills, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. 2019, First Graphic Design Poster PT Taspen, Persero. 2020, 7 Student Ambassador Kunsa National University. Leadership, Design and Manufacture Engineering Student Association. 2017, Internship Staff of Internal Division. 2018, Staff of Entrepreneurship Division. 2018, Committee Seminar First Conference on Design and Manufacture Engineering and its Application. Internship, PT PAL Indonesia Persero Design Division, Agustus 2019 until September 2019. Kunsan National University, Computational Mechanics Optimal Design Laboratory, May 2020 until now. Personality, organized and structured, detail-oriented, ability to work independently or as part of a team, software skill, Microsoft Office, Autodesk AutoCAD, CorelDRAW, Autodesk Fusion, Adobe Photoshop, language, Indonesia, English, and Korea. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi ketiga kepada Saudari Kintan Arimawardhani. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat berbicara dan menyampaikan hasil penelitian tugas akhir saya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan angkatan 2016 yang telah menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan sukses. Bahasa Korea aku ini. Ya, langsung saja.
Saya akan pembukaan dengan bahasa Korea juga. 안녕하십니까. 저는 김선입니다. direkam. 이번 시간에는 저는 마지막 프로젝트 설명하겠습니다. 저의 마지막 프로젝트의 제목은 도시강에서 지적의 선박의 패들휠 추진론 설계합니다. 그 발표는 시작하겠습니다. Judul tugas penelitian tugas akhir saya adalah perancangan paddle wheel sebagai alat penggerak pada kapal pembersih sampah di sungai perkotaan. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah. Kapal Indonesia masih memiliki banyak permasalahan dalam menanggulangi sampah yang mencemari sungai-sungai di perkotaan. Sungai memegang peranan penting karena sungai menjadi salah satu akses jalurnya sampah ke laut. Kapal pembersih sampah merupakan salah satu alat yang efektif digunakan untuk membersihkan sampah di sungai. Kapal pembersih sampah yang didesain dengan kapasitas 4.800 kg per jam ini belum memiliki sistem propulsi. Penggerak kapal seperti paddle wheel sangat cocok digunakan terutama di sungai perkotaan. Kemudian paddle wheel pada kapal cocok digunakan di perairan dangkal. Dan terakhir, paddle wheel tidak membutuhkan daya pacu yang tinggi serta memiliki kontrol yang mudah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep sistem penggerak paddle wheel pada kapal pembersih sampah. Yang kedua, bagaimana perancangan penggerak paddle wheel pada kapal pembersih sampah. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh displacement dan pengaruh syarat pada kapal pembersih sampah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu kapal pembersih sampah yang dijadikan objek penelitian yaitu kapal keru katamaran yang berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang kedua, kerja kapal hanya dilakukan di perairan sungai. Yang ketiga, tidak membahas olah gerak kapal. Dan yang keempat, tidak membahas tentang engine, transmisi, sistem perpipaan, dan aliran arus listrik. Yang kelima, tidak membahas tentang radar atau daun kemudi. Dan yang terakhir, tidak membahas stabilitas kapal dan biaya pembuatan. Jadi, pada penelitian yang saya ambil ini merupakan lanjutan dari penelitian dari kapal keru katamaran yang berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang memiliki ukuran utama kapal, yaitu LOA 8,8 meter, LWL 6,98 meter, LPP 6,15 meter, B 4,3 meter, H 1,1 meter, T 0,7 meter, CB 1, PS 3 knot, dan DWT 2,5 ton. Kapal keru katamaran tersebut didesain oleh Dinda Ayu Putri Setianing 2015, teknik desain dan manufaktur, menjadi kapal pembersih sampah. Dalam kapal pembersih sampah tersebut memiliki sistem loading conveyor yang berada di bagian haluan kapal yang berfungsi sebagai pengambil sampah. Dan terdapat sistem offloading conveyor yang berjenis chain conveyor di bagian tengah dan buritan kapal yang berfungsi sebagai penampungan sampah sementara dan tumbuhan air sehingga mempermudah untuk menuju tempat pembuangan akhir. Dan kapal pembersih sampah tersebut memiliki ukuran utama sebagai berikut. LOA sebesar 9,93 meter, LWL 6,45 meter, LPP 6,33 meter, B 4,39 meter, H 1,1 meter, T 0,3 meter, CB 0,7, kecepatan dinas 3 knot, dan displacement 4,4 ton.
Metodologi penelitian saya flowchart-nya sebagai berikut. Dan metode saya yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode reverse engineering, yaitu bertujuan untuk menganalisis, menyusun suatu sistem dengan memanfaatkan informasi yang sudah ada, dengan memperkecil kelemahan dan meningkatkan keunggulan produk sehingga dapat memaksimalkan kinerja kapal agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, permodelan lambung kapal pada software Maxuf. Pada Maxuf Resistant, prediksi tahanan kapal menggunakan metode Holtrop dan KR Barge Resistant dengan pendekatan metode Molan untuk kapal multihal. Setelah itu, analisa dimasukkan dengan batasan kecepatan 0 hingga 5 knot, sehingga didapatkan hasil analisa dari running Maxuf Resistant dengan efisiensi maksimum pada pedal wheel sebesar 33% diperoleh RT atau tahanan total adalah 1,7 kilonewton, jadi dibutuhkan tenaga 17,74 HP pada kecepatan 5 knot. Berikut adalah desain dari pedal wheel. Pedal wheel dengan diangkatnya pada proceeding ini adalah dengan tema Green Manufacturing, yaitu dapat diaplikasikan dengan penggunaan HDPE material pada pedal wheel ini dipilih karena cocok dalam pengaplikasian di bidang perkapalan, memiliki massa yang ringan, serta ketahanan terhadap lingkungan yang baik. Penggunaan HDPE ekonomis serta mudah dalam proses fabrikasi. Dan pada pedal wheel mendapatkan daya sebesar 10,5 horsepower. Sistem hidrolik pada kapal pembersih sampah ini terdapat hydraulic tank, hydraulic pump, pressure control valve, filter, hydraulic lines, directional control valve, aktuator, dan salve. Ditambahkannya ruang operator pada kapal pembersih sampah ini di bagian lambung hal sebelah kanan untuk mengoperasikan jalannya kapal tersebut agar berfungsi dengan baik. Didapatkan displacement kapal setelah adanya penambahan pedal wheel sistem hidrolik pada propulsi kapal dan ruang operator, sehingga didapatkan komponen berat kapal LWT ditambahkan DWT sebesar 5.690,96 kg dan didapatkan perubahan draft kapal menjadi 0,373 meter. Nilai tersebut didapatkan dari analisis yang dilakukan pada software Maxuf. Perhitungan freeboard. Freeboard adalah hasil pengurangan tinggi kapal dengan syarat kapal, di mana tinggi kapal termasuk tebal kulit dan lapisan kayu, dan didapatkan lambung timbul yang disyaratkan sebesar 0,185 meter, serta lambung timbul sebenarnya 0,7 meter, sehingga status freeboard dapat diterima. Karena aktual freeboard lebih besar sama dengan dari minimum freeboard, maka freeboard kapal yang direncanakan memenuhi persyaratan Non-Convention Vessel Standard atau NCVS. Analisa titik berat kapal. Titik berat adalah titik tangkap atau titik pusat dari semua resultan gaya-gaya yang bekerja di atas kapal. Titik berat terbagi menjadi 3, yaitu titik berat secara memanjang atau horizontal, dan didapatkan nilai LCG atau longitudinal center gravity sebesar 0,42 meter.
Kemudian ada titik berat secara vertikal atau bisa juga disebut dengan transversal center of gravity, yaitu titik pusat dari resultan gaya yang bekerja pada bagian kiri dan kanan kapal. Titik ini dihitung berdasarkan jaraknya dari titik center line dan didapatkan nilai sebesar minus 0,07 meter. Dan titik berat secara vertikal atau vertical center of gravity, yaitu titik pusat dari resultan gaya yang bekerja mulai dari titik baseline kapal hingga bagian superstructure kapal. Titik ini dihitung berdasarkan jaraknya dari titik baseline dan didapatkan nilai sebesar 0,8 meter. Berikut ini adalah desain dari kapal pembersih sampah setelah adanya penambahan penggerak berupa paddle wheel dan sistem propulsi berupa sistem hidrolik, sehingga ukuran utama kapal menjadi LOA sebesar 9,3 meter, LWL 6,45 meter, LPP 6,33 meter, B 4,39 meter, H 1,1 meter, CB1, VS 5 knot, syarat menjadi 3,73 meter, dan displacement menjadi 5,6 ton. Sistem propulsi kapal pembersih sampah yang menggunakan sistem hidrolik ini menerima input energi dari suatu sumber dari mesin atau putaran roda gigi. Pompa hidrolik mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan. Motor hidrolik mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis dalam bentuk gerakan linear ataupun putaran yang dimanfaatkan untuk melakukan pergerakan pada paddle wheel sehingga kapal pembersih sampah dapat bekerja. Kesimpulan pada penelitian kali ini, paddle wheel berdiameter 1,5 meter, material yang digunakan adalah HDPE dengan berat 106,3 kg, sistem propulsi dengan sistem hidrolik menggunakan satu operator, displacement kapal sebesar 5.690 kg dengan posisi LCG 0,42 meter di belakang midship, posisi TCG 0,07 meter samping kiri center line, dan posisi TCG 0,8 meter dari baseline. Dengan kecepatan kapal yang direncanakan 5 knot, dengan putaran 160 rpm memerlukan daya sebesar 5,25 HP pada setiap paddle wheel, serta tahanan kapal sebesar 17,76 HP, dan didapatkan total daya kapal pembersih sampah sebesar 28,26 HP. Saran untuk dilakukannya pengujian stabilitas, dan yang kedua, pengecekan ulang hasil perancangan dengan kondisi di lapangan, dan yang terakhir, menambahkan aspek untuk mendapatkan radius putar kapal serta olah gerak kapal yang menggunakan penggerak paddle wheel. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan saya buka satu sesi pertanyaan yang terdiri dari 3 penanya kepada peserta proceeding part CDMA yang hendak bertanya diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand atau chat. Kepada Saudara Aryo Junianto, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Cek. Terima kasih atas waktunya moderator. Saya Aryo Junianto dari DM17. Mau bertanya kepada Mbak Kintan. Di awal mengambil bidang perancangan ini, untuk kesulitan dan plus minusnya mengambil perancangan itu apa, Mbak? Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Aryo. Saya akan kembalikan lagi ke pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Aryo. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Aryo. Jadi karena perancangan saya ini merupakan lanjutan dari penelitian yang sebelumnya, jadi tentunya saya harus menyesuaikan data-data yang terdapat di penelitian sebelumnya, dan saya karena redesign dari kapal pembersih sampah ini belum ada, jadi untuk penyesuaian perhitungan datanya valid atau enggak, saya melakukan analisa berupa hitungan manual serta hasil analisa dari software. Begitu kalau perancangan. Apakah Aryo masih kurang puas dengan jawaban saya? Kepada Saudara Aryo, dipersilakan untuk menanggapi tanggapan dari Saudari Kintan. Sebenarnya ini lebih ke ini sih Mbak, pertanyaannya itu kenapa gitu loh kok milih perancangan, kan pasti ada plus minusnya gitu kan. Kenapa kok nggak rancang bangun seperti itu, kan sama-sama dia itu mengadopsi dari judul yang sebelumnya seperti itu. Ya, saya jawab ya. Alasannya kenapa kapal ini tidak rancang bangun ya karena tentunya dengan membangun kapal itu membutuhkan dana yang cukup besar dan penelitiannya sebelumnya belum terrealisasi sehingga saya hanya bisa melanjutkan dari perancangannya sebelumnya. Bagaimana saya bisa menjadikan perancangan ini rancang bangun apabila kapalnya saja yang sebelumnya itu belum ada gitu. Jadi cukup sampai di perancangan saja. Apabila adik kelas ingin merealisasikan perancangan yang telah dilakukan oleh kakak kelasnya juga bisa. Terima kasih. Itu perancangan punyanya Pak Sindu, Mbak Kintan. Jadi itu dulu dinaik sekian ratus juta, terus dibagi-bagi berapa orang, yang satu apa, yang satu apa, yang satu apa. Nah mungkin jenengan dapat dari Pak Sindu itu. Itu. Nah, silakan Mbak. Biasa bagaimana? Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Kintan dan moderator. Mau nanya saya nanti juga boleh. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Pak Pranowo, Mas Aryo, dan Mbak Kintan. Untuk selanjutnya, saya beri kesempatan untuk Saudari Mega untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih atas waktunya. Saya Mega dari DM17. Saya ingin bertanya ke Mbak Kintan, apa alasan Mbak memilih sistem hidrolik pada penelitian tersebut dan apa kelebihannya? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mega. Alasan saya menggunakan sistem hidrolik ini karena penggunaan sistem ini yang aman untuk digunakan di perairan, yang pertama, sehingga dapat memudahkan kinerja pedal wheel. Dan keuntungan dari sistem hidrolik ini menghasilkan tenaga yang besar dengan dimensi peralatan yang kecil dan kecepatan gerak yang mudah diatur, kemudian mudah sekali diubah gerakannya dan mudah dalam pengontrolannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Kintan. Apakah jawaban dari Saudari Kintan bisa diterima oleh Saudari Mega? Ya, bisa. Terima kasih, Mbak. Baik, untuk
Pertanyaan yang terakhir dari Saudara Yovindra. Kepada Saudara Yovindra, tidak bisa menyalakan mikrofonnya karena ada gangguan. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi inspirasi Mbak Kintan dalam pemilihan tugas akhir ini, dan apa saja kekurangan dari paddle wheel bila digunakan sebagai alat penggerak pada kapal pembersih sampah di sungai perkotaan? Terima kasih. Kepada Saudari Kintan, dipersilakan untuk menjawab. Ya, saya memilih penelitian ini karena saya mencari literatur di perpustakaan dan perlunya pengembangan pada penelitian ini yang belum memiliki sistem penggerak dan sistem propulsi, sehingga perlunya dikembangkan penelitian ini untuk menjadikan kapal ini dapat berfungsi lebih baik. Dan kenapa saya memilih paddle wheel? Paddle wheel ini memiliki tadi yang ditanyakan kekurangannya paddle wheel ya? Iya. Kekurangan dari paddle wheel. Ya. Kekurangan dari paddle wheel ini memiliki instalasi yang cukup berat. Jadi perancangan yang dilakukan harus benar-benar memilih jenis material, besar dan dimensi yang sesuai sehingga dapat memenuhi syarat dari displacement dan perubahan syarat kapal, begitu. Jadi instalasi yang cukup berat. Instalasi paddle. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Kintan. Apakah Saudara Yovindra bisa diterima atas jawaban dari Saudari Kintan? Ya, terima kasih karena sesi tanya jawab pada materi ketiga telah selesai. Kita akan memasuki ke acara penutup. Sebelum acara kita tutup, izinkan proceeding for CDMA pada kali ini. Sadar, Mbak In. Kesimpulan. 1. Dilakukan trial and error pada parameter agar bisa diaplikasikan dan mesinnya juga memiliki kemampuan. Kombinasi parameter optimum penelitian pada mesin EDM sinking terhadap material IC P20 yaitu dengan menggunakan elektroda grafit. Setting parameter gap voltage 50 volt, on time 250 mikrosekund dan off time 40 mikrosekund. 2. Penggunaan turbin Corloff memiliki efisiensi yang lebih baik karena putarannya 300-700 rpm. Namun turbin ini kurang bisa digunakan dalam kegiatan rumah tangga karena memiliki kekurangan pada torsi. Speed tinggi, torsi rendah, jadi menghasilkan listrik kecil dan kurang bisa untuk dijadikan pembangkit. Yang terakhir, paddle wheel pada kapal cocok digunakan di perairan dangkal dan paddle wheel tidak membutuhkan daya pacu yang tinggi serta memiliki kontrol kemudi yang mudah. Dengan main dimension yang sudah disebutkan. Untuk menggunakan efisiensi maksimum paddle wheel, 33% diperoleh RT atau tahanan total adalah 1,7 kN, jadi dibutuhkan tenaga 17,74 HP pada kecepatan 5 knot, dan menggunakan paddle wheel berdiameter 1,5 meter. Material yang digunakan adalah HDPE dengan berat 106,3 kg, sistem propulsi dengan sistem hidrolik dengan 1 operator. Alhamdulillah, serangkaian acara telah kita lalui bersama. Perpisahan itu akan selalu ada karena kita pernah berjumpa. Saya selaku moderator pada hari ini pamit undur diri dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan baik sengaja ataupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam. Ini langsung live atau gimana, Mbak? Akan ada penutupan Mbak oleh Kintan. MC. Oh, ditutup sama MC. Oke. Terima kasih kepada Saudari Aziz Sukarno Putri. Hadirin sekalian, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari acara ini.
Kepada seluruh peserta dimohon mengisi form feedback dengan link yang telah dikirim oleh panitia di kolom komentar. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau ucap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.